Salam akal sehat. Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam berbagai literatur sejarah, disebutkan bahwa Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Benarkah Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun? Pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk urusan perdagangan. Houtman dikirim oleh pedagang Amsterdam, Belanda, untuk mendapatkan informasi mengenai rempah-rempah yang dicari orang Eropa. Para pedagang ini kemudian memahami adat istiadat Nusantara. Persaingan dan kekuatan de Houtman memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan yang akhirnya bisa memainkan monopoli perdagangan pada daerah itu, membuat sistem jual-beli dan melakukan penarikan pajak. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah persekutuan dagang yang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia. Pada 1603, VOC mendapatkan izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten. Namun, Peter Boer, Gubernur Jenderal pertama VOC, memindahkan kantor ini ke Jayakarta, Batavia. Sejak itu, VOC mulai memainkan pengaruhnya di bidang perdagangan ke berbagai wilayah di Indonesia. Cara yang dilakukan adalah melakukan tekanan terhadap bangsa non-Belanda yang mencoba berdagang dengan penduduk. Kala itu, Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali pemerintah Belanda, melainkan VOC. VOC meski hanya sebuah perusahaan tetapi mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah Belanda, salah satunya boleh membentuk tentara sendiri. Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan VOC untuk mengendalikan Kepulauan Nusantara yang luas ini. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC resmi bubar disebabkan praktik korupsi yang dilakukan pegawainya, biaya perang, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mulai mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara yang sejak 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Dengan pengambilalihan kendali dari VOC ke pemerintah Belanda pada 1800-an, masih sahihkah klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Yeri Wirawan mengatakan, pernyataan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat. Oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, pernyataan 350 tahun penjajahan ini dipakai untuk membakar semangat perjuangan, ujar Yeri, saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu. Melihat catatan waktu, VOC mulai menancapkan kukunya di Nusantara pada 1602. Jika ditambah 350 tahun, hasilnya Indonesia baru merdeka pada 1952. Kesimpulan 350 tahun penjajahan ini telah dibantah oleh G.J. Racing, seorang ahli hukum Belanda yang mengatakan bahwa tidak terlalu tepat menyebut penjajahan tersebut selama 350 tahun, tambah Yeri. Sementara itu, secara terpisah, sejarawan Universitas Negeri Surabaya UNESA, Rojil Nugroho Bayu Aji mengatakan, hal itu bertujuan untuk menguatkan bangsa. Ada warisan sejarah untuk menguatkan pembentukan nation. Warisan itu bisa kejayaan, bisa juga kepedihan. Kepedihan bisa jadi lebih ampuh menguatkan perasaan senasib sepenanggungan untuk bersatu, ujar Rojil. Lalu, dari mana munculnya nama Indonesia? Rojil mengatakan, awal munculnya nama Indonesia terlacak dari Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAEA, yang terbit di Singapura pada 1850 volume 4. Di jurnal itu, seorang penulis, Winsor Earl, memunculkan istilah Indonesia dan Melayunesia untuk menyebut kepulauan di India. Sementara itu, seorang editor asal Skotlandia, James Richardson Logan, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan menyebutkan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Alasannya, istilah Indian Archipelago terlalu panjang. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia, ujar Rojil. Selain itu, Ki Hajar Dewantara pada masa pergerakan juga menggunakan istilah Indonesische. Adapun, Hatta dan Sejarir yang berada di Belanda mengubah Indonesische Vereniging,
organisasi Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Hindia di Belanda, menjadi Perhimpunan Indonesia. Akhirnya, istilah Indonesia menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Sejak saat itulah istilah Indonesia digunakan sebagai penamaan negara ini.